Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara terkasih. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita hari yang baru. Dan mari kita kembali lagi bersyukur dan tentunya kita harus berkomitmen bahwa di hari ini kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan terus berharap dan percaya akan anugerah dan berkat Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 38 sampai 40 dan ayat 49 dan 50 menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian bacaan firman Tuhan kita, sebuah kisah yang sangat luar biasa, pelajaran iman yang luar biasa dari Daud yang masih sangat muda. Dikatakan wajahnya kemerah-merahan dan tampan, yang dimana kita bisa melihat keyakinan imannya atau keyakinan iman Daud itu melebihi usianya. Jadi dia sangat muda, tetapi dia memiliki iman, keyakinan yang luar biasa. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana saat bangsa Israel menghadapi persoalan, yaitu ada Goliat yang menjadi musuh yang tidak terkalahkan itu. Saul mengusulkan agar Daud, yang kita ketahui bahwa Daud adalah orang muda yang tidak berpengalaman dalam peperangan dan pekerjaannya hanya seorang gembala, harus memakai perlengkapan perang dari Raja Saul. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dia harus mengenakan baju perang, mengenakan ketopong, lalu pakai baju zirah dan pedang. Setelah dicoba kita bisa melihat Daud karena tidak biasa dan tidak pernah menggunakan itu dan memang badannya sangat kecil, nggak cocok. Jadi dia merasa bahwa ini nggak nyaman begitu, ini nggak bisa. Akhirnya Daud kembali menggunakan perlengkapannya yang memang biasa dia gunakan, yaitu tongkat gembala. Dia mengambil berapa butir batu dan dia taruh di dalam kantong dan dia menggunakan umban. Dan kita bisa melihat hasilnya di ayat 49 dan di ayat yang ke-50. Dan kalau kita melihat peristiwa ini, wah luar biasa. Apa jadinya kalau misalnya Daud berani memakai atau sepakat dengan usul dari Raja Saul menggunakan baju zirah, ya kemungkinan Daud akan kalah. Tapi puji Tuhan, karena dia percaya diri, dia bisa melihat bahwa apa yang dia gunakan itu lebih berharga. Dalam konteks kehidupan kita, pasti kita menghadapi yang namanya tantangan dan juga namanya pergumulan. Anggaplah itu sebagai Goliat kita. Dan kadangkala kita berpikir dan berintek seperti Saul. Kadangkala kita merasa, mungkin saya perlu mendengar mungkin nasihat dari orang A, mungkin perlu belajar dari pengalaman orang B. Yang melihat solusi dari persoalan dari satu sudut pandang saja. Baju perang, ketopong, zirah, dan pedang. Yang pada kenyataannya solusi itu, yaitu baju yang luar biasa berat itu, tidak menjadi solusi yang terbaik. Bahkan Saul pun, sebagai seorang yang memang biasa pakai baju itu pun, kita bisa melihat dia tidak berani dan dia takut menghadapi situasi itu. Artinya memang ini bicara tentang masalah, bahwa masalah atau pergumulan kita itu memang masing-masing berbeda. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita, mari kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, mari kita memiliki pengalaman iman itu dan percaya diri dengan senjata yang kita miliki sebagai orang percaya. Meskipun sederhana, mungkin dalam pengalaman iman kita, senjata kita mungkin hanya doa. Dalam pengalaman iman kita, mungkin senjata kita hanya firman Tuhan. Mungkin dalam pengalaman iman kita, senjata kita hanya berpuasa. Tetapi lewat hal-hal sederhana itu, kita dapat menang bersama-sama dengan Tuhan. Dalam suasana perayaan HUT, GKNF yang ke-42, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua menjadikan GKNF sebagai rumah kita, di mana di rumah ini kita mau sama-sama belajar untuk memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga saat kita mengalami pergumulan di luar yang berat, yang besar, kita punya pengalaman iman di gereja ini, saya percaya itu akan menolong kita untuk menang bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memotivasi kita, mengingatkan kita bagaimana harusnya kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan dan percaya dengan kekuatan, dengan senjata yang memang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita dapat menang dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa tantangan, pergumulan selalu ada. Tetapi ajar kami untuk percaya akan hal yang paling sederhana yang dapat kami jadikan senjata dalam kehidupan ini. Lewat doa, lewat firman, hal rohani yang sederhana. Bukan hal spektakuler yang kadang-kala mungkin juga bukan jadi solusi kita. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami juga agar dalam suasana HUT GKNF ini kami rindu bahwa GKNF menjadi rumah kami, di mana kami mendapatkan pelajaran iman, di mana kami juga dapat bertumbuh dalam iman, sehingga kami memiliki pengalaman rohani yang menjadi bekal kami, bukan saja dalam berinteraksi dengan lingkungan kami, tetapi juga mungkin dalam konteks kami bekerja. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.